Segenap jamaah haji yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita sudah tiba di Masjid Ja'ronah, salah satu masjid yang paling bersejarah dalam Islam. Sejarahnya adalah nama Ja'ronah itu sendiri, itu adalah dulu ada perempuan yang tinggal di sini, namun ini perempuan, mohon maaf, rada-rada dungu kalau bahasa kita sekarang ya. Jadi dia sudah memintal benang, udah dibikin yang cakep, dihancurin lagi. Mintal benang udah jadi cakep, dihancurin lagi. Junun ya, rada-rada stres. Dulu konon katanya di sini ada tinggal perempuan namanya Ja'ronah seperti itu kelakuannya. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, tepatnya di surat An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha ya. Jadi jangan kamu jadi seperti perempuan yang udah bikin tenunan rapi-rapi dihancurin lagi. Udah bikin tenunan rapi-rapi dihancurin lagi stres. Jadi konon tempat ini diambil dari nama seorang perempuan namanya Ja'ronah. Nah, sejarah selanjutnya Rasulullah SAW ketika melakukan perang Hunain ya, dan perang Hawazin dan Autas yang pernah saya ceritain waktu kita jalan-jalan ke Thaif tahun 8 Hijriah kalau ya, kurang lebih tahun 8 Hijriah. Itu beliau setelah perang beristirahat di sini ya, di Ja'ronah. Lalu beliau ngambil mikot ya. Jadi kenapa bisa diambil jadi tempat mikot? Karena Rasulullah contohin, beliau setelah pulang dari Hunain ke sini ngambil mikot. Itu kejadian pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang di tempat ini nih. Jadi ketika berperang dari Hunain, harta rampasannya tuh banyak banget. Ada tawanan, ada unta, ada emas, ada perak, ya, kambing dan segala macam. Nah, Rasulullah SAW waktu itu kumpulin semua di sini nih, ya. Lalu karena orang-orang Hawazin waktu itu, ya, ketika kalau perangan mundur, ditawarin sama Rasulullah, lu mau ambil lagi gak nih harta rampasan perang lu? Tapi lu pilih, kamu mau harta apa mau tawanan? Nah, mereka pilih tawanan. Jadi tawanannya dibalikin, ya. Hartanya disita oleh Rasulullah, jadi ghanimah, harta rampasan perang ya. Inilah kebaikannya Rasulullah. Udah kalah aja masih dikasih tawaran. Supaya apa? Memikat hati mereka agar mau masuk Islam. Ditunjukin nih akhlak. Nih kita nih orang baik loh. Kita datang ke sini, kenapa kita perang sama kamu? Kamu yang ngajakin kita perang. Kan sejarahnya kemarin gitu kan. Orang-orang dari Thaif ketika Fathul Makkah, mereka dengar Makkah ditaklukkan, marah. Mau ngepung Makkah, lalu bertemulah di Hunain. Seperti itu. Nah, setelah itu dibagikan tuh harta rampasan perang. Tapi ada yang unik di sini. Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perangnya kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari Mekah. Orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang Madinah sama sekali nggak dibagi. Melihat kejadian ini ada desas-desus. Ya, Rasulullah nggak adil nih. Kan kita sama-sama perang, kok kita nggak dibagi? Nah, Rasulullah tahu nih ada desas begini. Keluar Rasulullah, kasih pengumuman. Hei, ya, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, apakah kamu lebih redo pulang dengan kambing, dengan emas, ketimbang kamu pulang dengan saya ke Madinah? Dengar ucapan Rasulullah SAW itu, nangis semua tuh orang-orang Madinah. Kami redo dengan semua keputusanmu, wahai Rasulullah. Mereka mau pilih pulangnya sama onta, sama harta, apa pulang sama saya nih? Kata Nabi gitu. Kamu mau pulang sama kamu? Itu bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi sama sekali nggak ada yang dibagi harta rampasan perang. Jadi semua buat penduduk kota Mekah yang baru mu'alaf, baru masuk. Ini satu lagi nih. Satu lagi kejeniusan Rasulullah. Orang-orang yang baru masuk Islam ini udah support, kasih mereka, nggak apa-apa. Biar mereka makin cinta sama Islam. Gitu ya. Nah, kamu yang orang-orang Madinah nih, orang-orang Ansor, kamu bawa apa? Kamu bawa pulang saya. Rasulullah akhirnya wah nangis mereka. Minta maaf sama Rasulullah, maafin kami Rasul, nggak apa-apa. Kami rela, nggak dapat harta, nggak dapat dunia, yang penting kami dapat kamu. Kamu pulang sama kita ke Madinah, ya. Dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini kita kesini menapak tilas jejak yang Rasulullah jalani dulu, ya. Dan sebentar lagi kita akan ke Madinah. Mudah-mudahan ya Rasulullah SAW nanti melihat kita nih, ya.
mengikuti jejak ittiba' li sunnati nabika, mengikuti jejak beliau, Rasulullah berikan kita syafaatul uzma di yaumil ya akhirat nanti, di hari terakhir kita nanti. Kita semua dapat syafaat. Ya. Karena kenapa? Kalau kita hidup beragama Islam, sholat segala macam, tapi kita nggak dapat syafaat, sia-sia nggak? Sia-sia. Makanya kalau kita mau dapat syafaat, tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Apa cara paling mudah? Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau malas kepanjangan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, jadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, jadi sholawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Atau sholawat-sholawat yang panjang tuh, yang lain yang ada doa-doanya. Sholawat nariyah, sholawat tibil qulub, macam-macam dah ya. Seperti itu. Jadi kita kesini semata-mata ittiba, mengikuti jejak Rasulullah. Dan ini adalah tempat mikot. Menurut posisinya dari perjalanan umroh beliau, ini salah satu yang nomor pertama nih. Ketika umroh, Rasulullah ngambil pertama kali di sini. Jadi selesai perang Hunain, umroh kan di sini pertama kali nih, di Masjid Ja'ron. Jadi urutannya tuh Ja'ronah, ya, yang kedua Tanim, baru yang ketiga Hudaybiyah, yang paling kecil, seperti itu, ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanan kita ke sini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya amaliyah ibadah kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Saya tanya sama ibu bapak sekalian semua nih, rindu nggak sama Rasulullah? Kangen nggak sama Rasulullah? Orang yang selama ini kita bacain sholawat pada beliau, orang yang selama ini kita mungkin nggak pernah ketemu, gimana sih wujudnya kita nggak pernah lihat, tapi kita percaya. Dan kata Rasulullah SAW, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung orang yang pernah lihat saya dan beriman kepada saya. Beruntung dia pernah lihat saya, dia percaya sama saya. Lalu kata Rasulullah, summa tuba. Beruntung. Liman lam yaroni wa amanabi. Oh, bagi orang yang nggak pernah lihat saya tapi dia percaya sama saya. Kita nih orang-orang yang paling beruntung. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan nanti perjalanan kita ke Madinah untuk bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah beri kelancaran. Dan mudah-mudahan umroh kita ini bukan umroh terakhir. Nanti akan ada umroh-umroh yang lain di kesempatan yang lain. Akan ada undangan dari Allah lagi untuk kita melaksanakan umroh ke tempat ini. Bukan dengan cara kita, dengan cara siapa? Allah. Ya, kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah beri kemudahan dalam pelaksanaan ibadah umroh ini. Semoga semua ibadah umroh yang telah kita lakukan, ibadah-ibadah kita selama di tanah suci, ya Allah terima semuanya dan kita mendapat predikat haji yang mabrur. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah wa bijal kirami Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.